Baik, berikutnya Sobat Koper, bagaimana cara mengisinya? Jadi pada saat nanti kita buat, ya kita input, misalkan 10.30.00, gitu ya. Kemudian kita klik tambah data, klik, datanya akan tersimpan dan akan tampil di bagian bawah sini. Nah, berarti tentunya kita butuh database. Oke? Nah, kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita langsung buka tab baru gitu ya. Saya langsung masuk ke PHP My Admin-nya. Kemudian langsung kita ke bagian database. Kita buat sebuah database. Misalkan database-nya saya kasih nama Bell. Oke, database-nya bebas Sobat Koper, yang penting jangan pakai spasi. Kemudian kalau sudah, create. Nah, untuk nama tabelnya, misalkan saya kasih nama tabelnya jam. Ingat ya, nama database-nya itu Bell, nama tabelnya jam. Nah, kemudian saya butuh kolomnya itu 3 saja. Ya, kita butuh number of kolomnya 3, kemudian go. Baik, kalau sudah, field yang pertama, silakan masukkan ID. Kemudian field yang kedua, di sini saya isi jam. Kemudian field ketiga, saya isi status. Ya. Nah, status ini nanti apa? Statusnya ini nanti yang menandakan apakah bell ini waktunya dijalankan atau tidak. Gitu ya. Oke, kemudian untuk ID integer, kita centang auto increment-nya ya, di sebelah sini. Silakan Sobat Koper klik. Oke, kalau sudah, kemudian jamnya ini kita ubah tipe datanya menjadi time. Ya, Sobat Koper ke bawah sedikit. Nah, di sini ada tipe data time. Ya, silakan dipilih. Kemudian untuk status biarkan integer. Kalau sudah, save. Baik, Sobat Koper, saya sudah punya database namanya Bell, kemudian tabel namanya jam. Nah, tabel inilah nanti yang akan menampung semua inputan yang kita tambahkan di sini. Oke. Nah, berikutnya kita kembali ke programnya. Database dan tabelnya sudah siap. Kita kembali ke coding kita. Baik, langkah pertama kita buat pada saat nanti kita klik tombol tambah data, maka dia akan nyimpan, ya. Maka dia akan menyimpan. Nah, caranya bagaimana? Sobat Koper langsung ke bagian atas. Letakkan saja kursornya di atasnya dokumen type ini. Oke, Sobat Koper langsung ketik PHP. Pertama kita buat koneksi ke database terlebih dahulu. Ya, caranya mudah. Misalkan saya sediakan variabel connect, mysqli connect. Yang pertama parameternya itu servernya, saya masih menggunakan server localhost. Kemudian username database root. Password database-nya saya tidak ada, kosong. Kemudian nama database-nya apa? Nah, nama database-nya Bell. Ingat ya, di sini adalah nama database. Yang berikutnya, kita uji apakah tombol simpannya diklik. Caranya bagaimana? If iset tanda $_ post kurung siku. Kemudian petik 1. Nah, di dalamnya ini nama tombolnya tadi apa? Nama tombol kita tadi adalah button simpan ya, btn simpan. Kalau ragu silahkan kita copy, kita letakkan, kita paste di sini. Nah, biar nggak salah. Oke, kemudian selanjutnya kita baca inputan jamnya. Nah, inputan jam itu kita input tadi di bagian ini ya. Kalau Sobat Koper bingung, kita lihat di tampilan itu masuknya yang di sini. Jadi pada saat kita nanti input 10.30.00, maka apa yang kita input di bagian ini akan kita ambil. Oke? Nah, cara mengambilnya, kita lihat nama komponennya. Nama komponennya tadi adalah jam. Oke? Sama, kalau ragu, ini di copy saja. Kita baca di atas. Nah, kita sediakan variabel penampungnya, misalkan jam, diambil dari komponen jam. Baik Sobat Koper, selanjutnya tadi kalau Sobat Koper ingat-ingat di tabel jam kita itu ada 3 field ya, ada ID, jam, sama status. Untuk ID ini nanti otomatis akan bertambah sendiri karena kita tadi pilih auto increment. Nah, kemudian untuk jamnya itu nanti kita isi berdasarkan inputan dari inputan jam ya. Kemudian, nah untuk status kita buat setiap input baru statusnya selalu 0.
Nah, kita buat di sini misalkan status sama dengan 0. Oke. Nah, kalau sudah Sobat Koper, berikutnya langsung kita simpan saja. Simpan ke dalam database. Oke, yang pertama kita coba buat dulu seperti ini ya. MySQLi query variable connect ini untuk ke database-nya yang di sini. Kemudian pertama saya mau kita alter dulu ya. Alter table jam untuk auto increment-nya. Auto increment sama dengan 1. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya ini Sobat Koper, tadi kita punya variable ID ya, supaya ID selalu dimulai dari awal, gitu ya. Misalkan kita input data 5 gitu ya, kemudian datanya kita hapus, itu kalau kita tidak lakukan proses ini, maka ketika kita hapus data 5 data itu, kemudian kita tambah data baru, itu bukan data ke-0, bukan data pertama, tapi jadinya data ke-6 dan seterusnya. Karena auto increment itu prinsipnya selalu bertambah. Jadi supaya datanya ketika kita kosongkan, kita hapus, kita simpan data baru, hitungannya dari awal lagi, dari 1 lagi, gitu ya, dari 0 lagi. Baik, selanjutnya, nah proses simpannya di sini, MySQLi query connect insert into nama tabelnya apa, kemudian fieldnya apa. Nah, field yang akan kita simpan itu jam sama status saja, ya. Untuk ID tidak usah. Kemudian isinya apa? Values-nya kita ambil dari pertama untuk jam kita ambil dari variabel jam di sini. Oke, koma. Untuk status kita ambil dari variabel status. Nah, cara menulisnya seperti ini. Awas ya, ada tanda dolar di depannya, Sobat Koper. Baik, kalau sudah, coba kita tes hasilnya, apakah datanya tersimpan di database atau tidak. Ya, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita refresh di sini, ya. Baik, coba kita input terlebih dahulu jamnya. Nah, untuk ini kita belum menampilkan data di bawah ya. Kita belum tampilkan data di bawah. Coba kita input misalkan 10.30.00. Oke, kemudian coba kita simpan datanya, tambah data. Baik, tidak ada masalah. Sekarang coba kita cek manual di database. Oke, kita browse di sini, tabel jamnya. Nah, ini datanya sudah masuk, Sobat Koper. Ya, coba kita tambah lagi satu, misalkan jam 11.30.00. Kita tambah data. Oke, sudah. Coba kita refresh ini, kita browse. Nah, makanya datanya bertambah. Berarti proses simpannya sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita tampilkan data jam ini di dalam tabel list jam ini. Caranya bagaimana? Perhatikan. Kita kembali. Nah, kita ke bawah. Oke, pastikan Sobat Koper lihat posisi kursornya ya di bagian TR yang kedua. Oke, letakkan kursornya di atas TR yang kedua ini. Oke, caranya perhatikan, kita kasih tag PHP terlebih dahulu. Nah, pertama kita baca isi tabel jamnya ya. Nah, caranya saya sediakan misalkan variabel SQL MySQLi query dalam kurung variabel connect untuk ke database ya. Kemudian select bintang from nama tabelnya apa. Oke, ini saya coba kecilkan dulu seperti ini biar mudah dilihat. Kemudian kita urutkan datanya, order by berdasarkan ID secara ascending ya, dari kecil ke besar. Oke. Nah, kemudian ini untuk mengambil datanya. While data sama dengan MySQLi, ambil datanya, fetch array. Awas ya. Fetch array yang diambil apa? Berdasarkan variabel SQL-nya. Karena pembacaannya ada di variabel SQL ini. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan caranya. Awas ya.
bagian kurung kurawal penutup ini kita cut. Ya, kita cut. Ini saya buang spasinya dulu. Kemudian kita pindahkan ke bawah sini. Ya. Nah, kita kasih tag PHP dulu. Nah, kita paste di sini. Awas ya. Nah, kalau sudah, baru kita baca datanya, baca isinya. Ya, maksud saya baca isinya. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan, di dalam TD ini tabel detailnya, kita buat PHP echo data ini berasal dari sini. Ya, kurung siku. Nah, field yang mau diambil apa? Untuk pertama ini field jam. Oke, akhiri titik koma. Kemudian yang kedua, ini kan untuk kolom aksi. Nah, kolom aksi ini kita sediakan untuk proses hapus, Sobat Koper. Nah, caranya begini. Misalkan saya buat di sini href, ya, sini /a. Nah, misalkan nanti di sini ada hapus.php, nanti kita buat proses hapus.php-nya. Tanda tanya berdasarkan ID. Jadi nanti kita hapus berdasarkan ID. Sama dengan di sini saya buat tag PHP, kemudian echo data berdasarkan ID. Nah, gitu ya. Kemudian link hapusnya, awas ya. Di sini ini saya buat biar mudah dibaca. Kita turunkan saja. Nah, kurang lebih seperti ini modelnya. Oke. Nah, di tengah-tengahnya, Sobat Koper, kita buat sebuah icon untuk hapus. Nah, icon hapus ini biasanya ikonnya tempat sampah. Nah, caranya bagaimana? iClass FA spasi FA trash. Oke, Sobat Koper, coba kita lihat hasilnya. File, save. Kita refresh. Nah, sudah tampil di sini ya. Jadi data yang pertama tadi kita input adalah 10.30, data yang kedua 11.30. Oke. Nah, kemudian di sini sudah ada ikon tempat sampahnya ya. Ini untuk aksi kalau kita ingin menghapus datanya. Nah, namun ini pada saat kita klik ini masih error Sobat Koper ya. Kenapa? Karena file hapus.php itu belum ditemukan. Nah, sekarang coba kita buat ini ya. Oke. Perhatikan caranya. Kita kembali. Nah, ketika diklik tombol hapusnya, maka akan mencari hapus.php. Nah, ini belum kita buat sekarang. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik kanan saja di folder bell-nya, new file. Kemudian saya simpan. Kita kasih nama hapus.php. Ya. Oke. Hapus.php, save, pastikan hapus.php itu namanya sama persis yang ada di sini. Oke, nah di hapus.php ini pertama kita kasih tag PHP, kemudian koneksi ke database ya. Nah, koneksi ke database ini kita lakukan saja caranya sama ya. Mau di copy dari sebelumnya juga boleh Sobat Koper. Saya sukanya ngetik sendiri, ngetik lagi. Oke. Kemudian localhost, usernya root, passwordnya nggak ada, nama databasenya bell. Oke, nah pada saat ingin menghapus, ingat tadi Sobat Koper pada saat kita klik ini, nah di sini tuh ada ID ya, ID terakhir ini kita ambil. Ini menandakan bahwa data mana yang akan dihapus, ya, ID mana yang akan kita hapus. Oke, nah cara mengambilnya seperti apa? Gampang sekali. Saya tampung ke variabel ID get. Nah, get dalam kurung di sini yang kita ketikkan adalah ID. ID ini awas ya, ini nggak mesti sama Sobat Koper. ID yang di sini itu berasal dari sini. Jadi apapun tulisannya di sini itu yang kita masukkan di dalam kurung ini. Oke. Nah, berikutnya setelah ID-nya kita dapat, baru kita hapus datanya. Nah, cara menghapus datanya bagaimana? MySQL query, oh gampang sekali. Connect, oke, delete from jam where
id sama dengan variabel ini. Variabel id-nya. Oke. Nah, setelah dihapus, kembali ke halaman utama. Caranya bagaimana? Kita echo saja. Nah, ini kita harus pakai trik JavaScript ya, biar lebih mudah. Kalau Sobat Koper punya cara yang lain, silahkan. Oke, kita gunakan JavaScript. Mudah sekali, location.replace. Nah, kita arahkan ke file induknya, yaitu index.php. Nah, ini ya, jadi nanti akan kembali ke tampilan utama. Baik. Coba kita simpan dulu. Coba kita tes Sobat Koper. Ini saya refresh dulu. Kemudian kita coba hapus data yang kedua ya. Kita klik. Baik, sudah hilang ya. Kita klik lagi. Nah, sudah habis. Berarti proses hapusnya sudah berhasil ya. Jadi kalau kita nanti input lagi 10.30.00, ini bisa di enter langsung, bisa klik tambah data juga boleh. Oke, sudah bertambah di bawah ya. Kita hapus. Kosong lagi. Baik, saya rasa untuk proses penyimpanan dan hapus data jamnya itu sudah cukup ya. Nah, langkah berikutnya kita buat jam yang di atas ini real time. Bagaimana dia bisa berjalan sesuai jam sistem sekarang atau jam komputer kita sekarang. Nah, caranya mudah sekali Sobat Koper. Ikuti perlahan ya. Kita kembali ke codingnya, fokus di bagian indeksnya. Nah, ya, index.php. Nah, kita cari tadi tulisan jam sekarang. Nah, tulisan jam sekarang itu ada di sini. Kemudian jam 10.00 itu ada di sini. Oke. Nah, ini coba kita modifikasi sedikit. Ini saya turunkan dulu. Perhatikan step by step-nya. Yang mana yang harus diubah. Nah, pertama, untuk jam 10.00 ini saya buang Sobat Koper. Oke. Nah, kemudian saya ganti sebuah div. Div ini saya kasih ID, misalkan saya kasih ID data jam. Nah, gitu ya. Awas ya, ingat ID-nya data jam. Oke, kalau sudah, kita ke bagian atas. Tepatnya di bawah style ini ya. Tadi kita buat style tengah ini ya. Nah, di sini kita buat sebuah script JavaScript ya. Oke, perlahan-lahan Sobat Koper, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan JavaScript tentunya paham dengan teknik ini. Bagi kalian yang baru mengenal JavaScript, tidak usah khawatir, tutorial ini sangat mudah untuk diikuti. Oke, baik, langsung $ dalam kurung document dot ready dalam kurung function. Awas, perhatikan ya. Kemudian kurung kurawal, enter. Nah, pastikan posisinya seperti ini Sobat Koper. Kemudian kita atur set intervalnya. Interval ini fungsinya jam itu bergantinya setiap berapa lama. Nah, tentunya setiap per detik ya, setiap 1 detik. Nah, itu bisa diatur di set interval ini, set interval function kurung kurawal lagi, enter. Mas ya, perhatikan triknya. Kemudian dalam kurung, nah, oke, di sini penting, pagar data jam. Mas ya, ini harus sesuai dengan div kita tadi di bawah. Oke, kemudian dot load dalam kurung cek jam.php. Nah, Mas ya. Nah, cek jam.php ini nanti akan kita buat lagi sendiri. Oke. Nah, sekarang kita atur intervalnya berapa lama tadi? Setiap 1 detik. Nah, itu diaturnya di sini, Sobat Koper. Perhatikan. Ini saya kasih koma di sini 1000. 1000 itu artinya 1 detik ya. Nah, kemudian akhiri dengan titik koma. Kemudian yang bawah juga akhiri dengan titik koma. Oke, Sobat Koper, ini kita save dulu. Nah, berikutnya kita harus buat cek jam.php-nya. Nah, cek jam.php-nya di sini kuncinya Sobat Koper. Ya, di sini program intinya sebenarnya. Kalau yang lain yang kita buat dari tadi ini adalah interface saja. Ya, tapi intinya itu ada di cek jam.php. Inilah nanti juga yang akan memberikan efek ke bell yang kita buat saat ini. Oke, perhatikan. Kita buat file baru. New file, saya simpan. Kita kasih nama cek
jam.php. Ya, save. Baik Sobat Koper, isinya mudah sekali. Pertama kita sediakan tag PHP terlebih dahulu. Nah, kemudian coba kita tampilkan jam otomatisnya ya. Oke, pertama date default time zone set. Oke, di sini saya menggunakan Asia Makassar. Ini untuk wilayah waktunya ya. Oke, kemudian kita baca jamnya. Jam sama dengan formatnya date dalam kurung jamnya hour titik 2, menitnya I titik 2, detiknya S. Ya, itu urutannya. Kemudian coba kita echo variable jam ini. Oke. Baik, coba kita simpan dulu Sobat Koper. Kita perhatikan hasilnya ya. Kita perhatikan hasilnya. Cek jam ini itu kalau dibaca cek jam itu akan di-load masuk ditampilkan di dalam data jam. Data jam ini yang mana? Data jam itu tidak lain adalah div yang ada di sini. Jadi nanti div yang ada di sini kesimpulannya akan menampilkan jam itu. Oke, variabel jam ini. Coba kita tes Sobat Koper. Kita langsung panggil di sini. Kita enter. Oke, di sini sudah real time Sobat Koper sesuai jam komputer kita ya. Ini bergantinya setiap 1 detik. Oke. Nah, untuk membuktikannya kita bisa buka jam kita di sini. Nah, kita bisa bandingkan ya hasilnya. Nah, dia mengikuti. Oke. Nah, kalau di sini formatnya saya gunakan 24 jam ya. Nah, kalau di sini yang tampil di komputer saya ini formatnya bukan 24 jam, tapi yang 12 jam. Makanya ada tulisan EMPM di sini ya. Nah, itu cara ngubahnya gimana? Ya, kita tinggal sebenarnya merubahnya di coding saja. Nah, kuncinya ada di cek jam ini. Ini huruf H-nya ini kalau kita ganti huruf kecil ya. Kemudian kita simpan, kita refresh. Nah, ini sudah berganti format 12 jam. Oke, tapi di sini saya akan menggunakan yang format 24 jam, H besar. Baik, saya simpan. Ini otomatis sudah berubah. Baik ya, Sobat Koper. Nah, berikutnya langkah yang kita lakukan, perhatikan. Nanti pada saat saya inputkan misalkan di sini jam 20 lewat 20.00 tambah data. Oke. Nah, ketika jamnya nanti di sini itu sudah menunjukkan persis jam yang kita inputkan, maka kita buat status jam yang kita inputkan ini menjadi 1. Ingat tadi ya, bahwa status jam yang kita punya di sini itu semuanya ketika diinput adalah 0. Nah, ini kita buat jadi 1. Nah, kapan itu berubah jadi 1? Ketika jam sekarang itu sama persis dengan jam yang kita input. Nah, artinya apa? Ketika bernilai 1 statusnya, artinya itu waktunya bel dibunyikan. Oke, itu triknya ya. Itu waktunya bel dibunyikan. Nah, setelah bel dibunyikan nanti kita kembalikan statusnya menjadi 0 lagi. Ketika ada jam lagi berikutnya, persis dengan jam sekarang, maka diubah statusnya jadi 1, artinya bel waktunya dibunyikan. Begitu seterusnya, Sobat Koper. Itu trik yang saya gunakan pada tutorial kali ini. Oke, nah bagaimana caranya? Kita kembali ke programnya. Oke, sekarang fokus ke cekjam.php. Ya, fokus ke cekjam.php. Pertama, saya butuh berarti koneksi ke database ya. Oke, saya lakukan hal yang sama. Saya ketik ulang mysqli connect localhost root, passwordnya 0, databasenya bel. Oke. Nah, langkah yang dilakukan, kita baca data jam yang tersimpan di database kita, ya, atau di tabel kita. Oke, di sini langsung saya baca SQL sama dengan mysqli query connect select bintang from tabel jam order by ID secara ascending ya, dari kecil ke besar.
Kemudian di sini saya looping while saya ambil, saya baca datanya, data sama dengan MySQL fetch array berdasarkan variabel SQL-nya. Oke. Nah, di saat yang sama saya akan ambil ID-nya, data per data. Itu saya ambil pertama, saya ambil ID-nya dari field ID. Kemudian saya baca jamnya. Ini saya kasih variabel jam DB ya. Kenapa saya kasih variabel berbeda bukan jam? Karena variabel jam sudah kita pakai di sini. Jam DB itu artinya jam yang tersimpan di database. Sama dengan data dari field jam ya yang ada di tabel. Kemudian langkah berikutnya kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan jam sekarang. Jam sekarang itu yang mana? Jam sekarang itu yang ini. Oke. Nah, caranya bagaimana? Gampang sekali. Jika jam sekarang sama dengan jam yang tersimpan di database, nah, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah update status jam tersebut dengan nilai 1. Ingat tadi ya, kalau bernilai 1 berarti itu artinya waktunya bel dibunyikan. Oke, itu triknya Sobat Cover. Oke, langsung MySQL query connect. Nah, caranya gampang, update jam, set statusnya, jadikan 1, di mana ID jamnya sesuai ID jam yang dibaca waktu itu. Nah, sesuai ID jam yang dibaca waktu itu. Dari mana? Ya dari sini. Oke, Sobat Koper, sudah selesai. Nah, sekarang coba kita tes ya, file save. Oke, kita kembali ke sini. Ini saya enter dulu. Coba ini saya buang dulu datanya ya. Baik, jam sekarang sudah menunjukkan 20, 22, ya 20 lewat 22. Atau jam 8 lewat 22 menit. Nah, coba misalkan saya input di sini 20, 22, atau 23 aja. 23.00. Oke, ketika saya simpan, datanya masuk. Nah, ini di database kita atau di tabel kita, itu otomatis masih nilainya statusnya 0, Sobat Koper. Oke, nah sekarang kita tunggu sebentar. Ketika nanti 20 lewat 23.00, persis sama dengan jam sekarang, maka otomatis statusnya akan dirubah menjadi 1. Coba kita tunggu sejenak ya. Ini masih di 49 detik. Sebentar lagi. 53, 55, 57, 59, plus 23. Oke? Nah, harusnya nilai statusnya sudah bernilai 1. Kita refresh. Nah, ini sudah berubah menjadi 1. Itu nanti tandanya bahwa waktunya bel harus dibunyikan. Nah, itu nanti tugasnya oleh node MCU untuk membaca status tersebut. Apakah sudah ada bernilai 1? Kalau bernilai 1, bunyikan belnya. Itu triknya Sobat Koper. Oke, kita lanjutkan. Baik Sobat Koper, sampai di sini proses pembuatan aplikasi webnya sudah selesai. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke tahapan pembuatan program untuk Arduino IDE-nya. Ikuti terus.